Shalom. Sekali lagi shalom. Mari saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk lebih dalam menyembah Tuhan. Saya ajak saudara untuk bangkit berdiri sama-sama. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, membawa hati kami, membawa pujian penyembahan kami, membawa setiap apapun yang ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Bapa, berhadiratlah Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita mau pujikan pujian ini. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Mari sama-sama sujud di altarnya. Di hadapan-Mu Tuhan, kami mau datang sujud di hadapan-Mu Tuhan. Yes. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti isi hati kami Tuhan. Kau yang selalu pedulikan kehidupan kami Tuhan. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, di altarnya ku bawa hidupku.
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, lebih dalam lagi kita mau katakan sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Kami mau sujud di altar-Mu Tuhan. Kami mau bawa hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami. Anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, penuhi hatiku. Sesuatu terjadi saat datang. Mari angkat kedua tanganmu dan katakan sujud di altarnya. Kami mau sujud, sujud di altarnya. Yes. Yes Tuhan, terima anugerahnya, ya ampuniku
di altarmu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur-Mu yang terbaik buat Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu dari dalam hatimu untuk setiap penyertaan Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami bersyukur mempunyai Allah yang mengerti setiap keadaan kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang mengerti setiap hati kami. Kami bersyukur Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang selalu ada buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bangga mempunyai Allah seperti-Mu. Kami bangga Tuhan. Pagi hari ini kami mau siapkan hati kami untuk kami menyembah Engkau lebih lagi. Untuk kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan, melalui setiap pujian penyembahan kami. Biarlah Engkau disenangkan Tuhan melalui pujian kami. Biarlah Engkau dimuliakan Tuhan melalui pengagungan kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siapkan hati kami lebih lagi Tuhan. Kami mau merasakan Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hadirlah Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang siap memuji Tuhan sama-sama kita mau katakan, amin. Mari beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita mau sama-sama katakan, bangkit serukan nama Yesus. Sama-sama katakan, bangkit serukan nama Yesus. Yesus maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar.
saudara, tiba saatnya kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Sama-sama kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima benih firman Tuhan. Rasakan kuasa yang tak terbatas Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sama-sama kita mau katakan pujian ini dari awal. Yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ini iman dan percaya kami kepadamu Tuhan, bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami.
Dan kami percaya ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, kasih-Mu, kuasa-Mu, kebenaran-Mu nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan, biar segala pujian, hormat, syukur kami bawa kepadamu. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Bersabdalah Engkau di tengah-tengah kami, firman-Mu menjadi pondasi kehidupan kami untuk meraih kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau. Sedialah hati kami bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya percaya anugerah dan kemurahan Tuhan berlimpah buat kita. Haleluya. Tema firman Tuhan hari ini adalah telapak kaki kemenangan. Saya percaya Bapak Ibu rindu mengalami kemenangan. Amin. Ketika kita rindu mengalami kemenangan dalam seluruh bidang kehidupan, Tuhan jauh lebih rindu menyatakan kemenangan buat saudara dan saya. Nah, mari kita belajar firman Tuhan dari Yosua pasal 1 ayat yang ketiga. Kita akan memperhatikan Yosua pasal 1 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan untuk kita. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan janji Tuhan kepada Yosua sangat luar biasa. Tuhan berfirman kepada Yosua, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepadamu. Wow. Ini sebuah janji yang besar dan luar biasa. Tapi Bapak Ibu perlu cermati, dengan janji Tuhan seperti itu kepada Yosua, itu berarti Bapak Ibu Saudara, bahwa luas tanah yang Yosua miliki, luas berkat yang Yosua terima, itu sejauh Yosua mau melangkah dan menjalaninya. Sekali lagi saya ulang, ketika Tuhan berkata setiap tempat yang kau injak dengan telapak kakimu, kuberikan kepadamu, itu sebuah janji yang luar biasa, sebuah jaminan yang luar biasa. Ya, namun itu berarti luas tanah yang Yosua akan terima, janji Tuhan, berkat Tuhan yang Yosua akan terima, itu sejauh keberanian dan kesanggupan Yosua untuk menjalaninya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, sejauh Yosua mau melangkah, sebesar itu berkat Tuhan digenapkan atas hidup Yosua. Kalau kita memperhatikan dalam seluruh kitab Yosua, perjalanan Yosua tidak mudah. Yosua harus susah payah mendaki gunung kejayaan. Yosua juga tidak jarang mengalami turun ke lembah kekalahan, mengalami lembah-lembah kegagalan. Yosua menghadapi peperangan demi peperangan. Tidak sedikit Yosua mengalami pengkhianatan dari timnya sendiri. Perjalanan Yosua tidak mudah. Bahkan kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, Yosua pernah dihentikan oleh rakyat karena rakyat Israel sudah enggan lagi berjalan. Mereka merasa sudah cukup puas mengalami berkat Tuhan. Sampai-sampai Tuhan harus menegur Yosua. Yosua, masih terlalu banyak tanah yang harus kau miliki. Masih terlalu besar janji Tuhan yang belum kau terima. Mari melangkah maju. Dan Bapak Ibu Saudara, kita lihat ketika Yosua menghadapi banyak pertempuran, mengalami kegagalan, Yosua dihentikan oleh rakyat. Kita melihat perjalanan Yosua tidak mudah. Tapi saat Yosua terus maju, Yosua mengalami penyertaan Tuhan. Yosua mengalami mujizat Tuhan. Dan yang terutama, Yosua mengalami penggenapan janji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya janji Tuhan atas hidup kita juga luar biasa. Yang penting adalah kita harus mau melangkah untuk menjalani setiap janji-janji Tuhan. Amin saudara. Saya percaya yang terbaik tersedia bagi kita, asal kita bersedia dan berani menerobos setiap tantangan dan halangan, berani menuruni lembah-lembah kegagalan, berani mendaki bukit-bukit kejayaan. Juga ketika kita bertekad untuk tidak berhenti manakala Tuhan sudah memberkati hidup kita. Ketika kita sudah mengecap sedikit berkat Tuhan, Tuhan ingin kita nggak berhenti. Tuhan ingin kita terus maju. Dan sejauh kita melangkah, setiap telapak kaki kita yang kita langkahi, yang kita gerakkan, janji Tuhan digenapkan atas hidup kita. Amin saudara. Yesus pernah berkata kepada murid, lihatlah burung-burung di udara, Tuhan pelihara. Tapi tahukah saudara bahwa sekalipun ada jaminan bahwa burung-burung di udara dipelihara oleh Tuhan, tidak banyak berkat Tuhan langsung diarahkan masuk ke sarang burung itu. Burung itu harus keluar, pergi, menemukan janji Tuhan, menemukan berkat Tuhan, dan mengalami kelimpahan. Ini berlaku juga buat kita. Tuhan ingin kita melangkah, meraih seluruh berkat Tuhan.
Lalu apa yang Tuhan sarankan kepada Yosua? Bagaimana Yosua bisa melangkah meraih janji-janji Tuhan, mengalami berkat-berkat Tuhan? Yang pertama adalah mari tetapkan garis akhir kita. Tetapkan garis akhir kita. Bapak Ibu, perjalanan yang benar itu dimulai dari garis akhir yang kita tarik di garis awal. Artinya apa? Tuhan gak ingin langkah kaki kita tidak punya tujuan yang jelas. Tuhan ingin kita punya tujuan yang jelas. Karena hidup tanpa tujuan sebenarnya bukan hidup. Berkali-kali saya katakan dari mimbar ini bahwa punya mimpi itu gak bayar. Kita pengen jadi pengusaha sukses, kita pengen jadi pejabat tinggi, kita pengen jadi presiden, kita pengen punya mimpi yang besar, itu tidak bayar. Tetapi kalau kita tidak punya mimpi, kita akan bayar mahal. Tuhan ingin kita menetapkan tujuan akhir kita. Tuhan ingin kita punya tujuan yang benar. Tujuan akhir itu membuat kita bergairah, membuat kita antusias, tidak mudah putus asa. Tujuan akhir itu membuat kita tetap kuat menghadapi tantangan. Dan tujuan akhir itu membuat kita tidak puas ketika kita sudah punya pencapaian-pencapaian yang kecil. Kalau saudara jalan-jalan, disuruh pergi ke Jakarta, mungkin hari-hari ini malas juga, apalagi di sana banyak corona katanya. Tapi lain cerita, kalau saya berkata, kamu pergi ke Jakarta, ketemu orang tertentu, di alamat tertentu, nanti sebut nama saya 3 kali, kamu akan dapat 100 M, 100 miliar. Wah, saudara masih semangat saudara. Kalau perlu jalan kaki, kalau perlu pinjam becak yang ngontel saudara gitu. Atau kalau pinter ya kita sewa mobil saja sebenarnya. Kita bisa lakukan perjalanan kita karena kita tahu bahwa ujungnya kita akan terima 100 M saudara. Di tengah jalan misalnya orang menghentikan Anda, ngapain repot-repot ke Jakarta, udah panas-panas mending di sini saja. Minum es degan kan enak sambil berenang di pinggir pantai di daerah Pantura. Saudara mungkin enggak, saya enggak mau. Saya akan sampai ke Jakarta. Nanti kalau saya dapat 100 M, saya akan bikin kolam renang sendiri pakai air degan. Lebih keren saudara. Tapi intinya apa saudara? Tujuan hidup, tujuan akhir itu membuat kita bergairah. Ada godaan, ada tantangan, ada halangan, kita tetap bisa survive, kita tetap bisa maju. Itu pentingnya tujuan akhir kita. Pertanyaan besar buat perjalanan hidup kita, apa mimpi kita tentang keluarga kita? Apa mimpi kita tentang bisnis kita, tentang karir kita, tentang keuangan kita? Apa mimpi kita tentang pelayanan kita? Apa mimpi kita tentang masa depan kita? Mari tetapkan dari awal. Jangan hanya mengalir ikutin arus saudara. Bagaimana Pak? Temukan janji Tuhan, temukan berkat Tuhan dalam hidup kita. Dan jangan lepaskan. Bagaimana Yosua menetapkan tujuan akhir? Saudara lihat ayat 3b tadi. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi melangkahlah, tapi seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat yang keempat menegaskan, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Amin saudara. Kalau kita melihat ternyata Tuhan ingin Yosua hanya boleh melangkah sesuai dengan area yang Tuhan telah tetapkan. Ini perhatikan. Silahkan melangkah, setiap jejak langkahmu menjadi milikmu. Tapi jangan sembarangan melangkah. Engkau hanya boleh melangkah sesuai dengan area yang Tuhan telah tetapkan. Rupa-rupanya Tuhan telah menyediakan area berkat buat Yosua. Dan itu unik khusus buat Yosua. Saya percaya saudara, Tuhan juga telah menyediakan area berkat buat kita. Sesuai dengan talenta, sesuai dengan kemampuan kita. Kita itu orang istimewa dan unik. Dan Tuhan menyediakan berkat buat kita. Itu juga istimewa dan unik. Sesuai dengan talenta dan kemampuan kita. Yang penting saudara, ini yang penting. Jangan iri sama berkat orang lain. Jangan iri sama area tanah perjanjian orang lain. Fokus kepada apa yang Tuhan percayakan kepada kita dan jalani. Jangan sampai karena kita baru dipercaya 1 talenta, kita nggak ngapa-ngapain sebab kita sibuk iri dengan yang terima 2 dan iri yang terima 5. Dan itu membuat kita nggak ngapa-ngapain. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, yang 1 tinggal 1. Kenapa? Sibuk iri dengan yang lain. Hati-hati,
banyak orang yang akhirnya tidak menjalani area kehidupannya sendiri, gak menjalani area janji Tuhan dalam hidupnya karena sibuk ngurusi orang lain, sibuk iri dengan orang lain. Bagian kita adalah temukan dan jalani. Ada beberapa kita yang mungkin diberi kepercayaan Tuhan di bidang kerohanian, seperti saya, seperti Mas Satria. Fokus. Tuhan memang panggil di bidang kerohanian, ya jadilah seperti itu. Ada yang memang dipanggil yang senang di bidang politik, pemerintahan, jadi ketua RT, ketua RW, lurah, camat, bupati, wali kota, anggota DPR, jadi PNS di pemerintahan. Silakan, kalau memang itu menjadi passion Anda, menjadi gairah kita. Ada yang dipercaya di bidang ekonomi, jualan dari yang partai kecil yang jual receh sampai online sampai yang gede, semua dijual, termasuk istrinya. Nemeni maksudnya istrinya, bukan ikut dijual, tapi itu naluri semua jadi gitu. Saya punya seorang teman full timer, anaknya itu naturnya itu, jiwanya itu entrepreneur, semua dijual, dikasih bol pensil sama teman-temannya, setelah dipakai dipotong gitu, dijual. Jadi ini natur, saudara. Jadi ada beberapa yang memang senang bergelut di bidang ekonomi, ada yang di bidang pendidikan, entah itu formal maupun non formal, buka les-lesan atau naturnya ngajar, ya hidup di situ. Ada yang di bidang kesehatan, seni dan budaya, olahraga dan lain sebagainya. Temukan passion kita. Ada yang senang desk oriented, di belakang meja, bikin perencanaan, gak senang ketemu orang. Tapi ada yang people oriented, ada yang senangnya ketemu orang terus. Cocoknya jadi sales gitu, ketemu sama orang. Ya udah jalani, hidupi. Ada orang yang senangnya kerja di ruangan, gak mau kepanasan. Ada yang senangnya di lapangan. Ada yang perencanaan, analitis. Tapi ada yang senang praktis. Hal-hal yang sifatnya nak kon mikir angel, udah langsung di lapangan nanti ketemu hasilnya. Modelnya ada yang senang jadi pengambil resiko. Ini model-model bisnismen. Tapi ada yang cari aman, terencana, manajer biasanya. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Bagian kita adalah temukan dan jalani. Mari pakai seluruh passion kita, hobi kita, talenta kita, potensi kita, dan kesempatan yang Tuhan buka sebagai titik awal kita untuk menetapkan tujuan akhir. Tapi jangan sampai gak punya tujuan akhir. Bagi teman-teman yang mungkin usianya di bawah 40, orang berkata di bawah 40 coba semuanya, silahkan. Tapi pada akhirnya kita harus menetapkan fokus. Saya mau di bidang apa? Saya mau geluti apa? Itu sebabnya orang berkata hidup itu dimulai umur 40. Begitu usia 40 Anda harus mulai fokus. Apa yang mesti saya capai? Tapi poin pentingnya adalah mari temukan dan jalani. Bagaimana temukan dan jalani? Belajar seperti Yosua. Yosua dengerin Tuhan. Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, mari bersekutu dengan Tuhan. Mari renungkan firman, belajar dituntun Roh Kudus. Pasti hati nurani kita akan menuntun kita. Mari gunakan setiap passion kita, gairah kita, potensi, talenta, kesempatan yang Tuhan buka. Itu sebagai petunjuk dasar bagaimana kita menetapkan tujuan akhir. Yang penting gak usah iri sama toko sebelah, gak usah ngecek toko sebelah. Fokus pada apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saudara dan saya, dan jalani. Amin Bapak Ibu Saudara. Lalu apa yang kedua? Yang kedua adalah isi penuh perbekalan kita. Isi penuh. Jangan sampai kita melangkah tanpa persiapan dan perbekalan. Jangan sampai kita mati kehausan di padang gurun. Jangan sampai kita mati konyol dalam pertempuran karena kita gak mau latihan dan gak ada persiapan. Tuhan ingin Yosua mengisi penuh seluruh perbekalannya sebelum Yosua berangkat. Perbekalan apa? Yang pertama adalah isi perbekalan rohani kita. Mari isi perbekalan rohani kita. Firman Tuhan datang kepada Yosua, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan ingin Yosua memperkuat imannya. Perhatikan baik-baik saudara. Kemenangan di alam nyata
itu ditentukan dari kemenangan di alam roh dan batin kita. Roh dan batin kita itu mesti menang, baru kita akan mengalami kemenangan di alam nyata. Nah, bagaimana roh kita kuat? Sederhana, teguhkan iman kita. Fokus, sadari siapa sumber hidup kita. Kita tidak sekedar menghadapi perjalanan dengan sugesti, mensugesti diri, tetapi dengan sebuah keyakinan iman bahwa Tuhan menyertai saya dan Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan saya dan tidak akan meninggalkan saya. Amin, saudara. Tuhan yang bersama kita dan pasti Tuhan akan membuat saya berhasil dan saya pasti menang karena saya berjalan dengan Tuhan. Mulailah dulu dengan iman yang benar. Ada satu permainan yang namanya roller coaster. Ada yang suka mainan ekstrim ini, saudara. Dan biasanya yang suka main ini, biasanya teriak-teriak. Saya senang. Istri saya nggak berani. Karena kepalanya kadang sering pusing. Tapi saya senang mainan yang model begini. Tapi anehnya, saudara, saya itu nggak bisa teriak-teriak kayak begini, saudara. Kalau saya lihat itu ada yang teriak, sampai ngompol-ngompol. Tapi saya pikir, kenapa sih gitu? Saya tuh nggak bisa teriak, saya cuma diam aja gitu. Bukan takut, saudara, tapi karena saya tuh logis. Saya tuh lebih mikir, jadi orangnya tuh nggak bisa langsung happy gitu loh, mikir gitu loh. Nah, saya tuh mikirnya gini, ngapain teriak-teriak? Ini kan permainan aman. Kalau nggak aman kan nggak mungkin dimainkan, saudara. Walaupun mau jungkir balik begini, ini aman. Dan pasti ada akhirnya. Paling banter 2 putaran udah mandek kok itu. 1 menit, 2 menit. 3 menit itu paling maksimal. Jadi walaupun permainannya ekstrim, itu aman dan pasti ada akhirnya. Dan kadang-kadang kalau saya begini, saudara, saya main begini, yang saya renungkan itu perjalanan hidup saya. Makanya saya nggak bisa teriak-teriak. Mungkin lebih banyak ngalamun kali ya saya. Saya itu langsung mikirnya gini, Tuhan itu jamin jalan hidup saya itu aman dan pasti ada ujungnya. Cuma kadang naik turun diwolak-walik itu hanyalah dinamika kehidupan. Tapi oke lah, Anda boleh teriak-teriak, bahkan boleh sambil ngompol, tapi percayalah aman. Kalau ada kecelakaan pasti itu dihentikan. Tapi poin pentingnya kehidupan kita kadang-kadang seperti naik ini. Kadang-kadang menegangkan tinggi, kadang-kadang turun. Wah, jantungnya ketinggalan di atas. Kadang-kadang seperti itu, saudara. Tapi percayalah bahwa ini aman dan pasti ada akhirnya. Perjalanan hidup kita sudah dijamin oleh Tuhan. Percayalah ketika kita bergantung kepada Tuhan, pasti perjalanan kita aman. Aku tidak akan memberi pencobaan melebihi dari kekuatanmu dan pasti ada akhirnya. Yang penting adalah bangkitkan iman kita. Kadang-kadang Tuhan memang membaringkan kita di padang rumput yang hijau, kita bisa leyeh-leyeh ke air yang tenang. Tapi kadang-kadang kita menuntun kita di jalan lembah kekelaman, di mana begitu gelap kita nggak tahu apa-apa. Yang saya ingat cuma satu, kalau di padang rumput itu kita berbaring lama. Tapi kalau lembah kekelaman kita cuma jalan. Jadi sekelam apapun hidup kita, pasti ada ujungnya. Dan ujungnya itu mesti terang, kemuliaan, kemenangan yang Tuhan sediakan bagi. Yang penting berjalan bersama siapa, saudara? Tuhan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bangkitkan iman kita. Isi perbekalan rohani. Karena perjalanan kita tanpa kerohanian yang kuat, kita akan berhenti di tengah jalan, akan mati di tengah panasnya padang gurun. Tapi kalau kita punya roh yang kuat, kita tetap bisa survive. Lalu berikutnya, isi perbekalan mental kita. Ayat 6 dan seterusnya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan. Dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin, saudara. Yang kedua, mari miliki hati dan pikiran yang teguh. Di dalam terjemahan yang lain berkata, yakinlah dan beranilah. Yakinlah dan beranilah.
3 kali Tuhan memerintahkan kepada Yosua, yakinlah dan beranilah. Memang gak mudah perjalanan Yosua. Musa aja orang hebat, berhenti di tengah jalan. Dan itu gak mudah buat Yosua. Yosua mungkin sudah dibayang-bayangi dengan ketakutan, tawar hati karena melihat umat yang begitu keras kepala. Tetapi Tuhan berkata sekali lagi, yakinlah dan beranilah. Intinya miliki mentalitas pemenang, saudara. Mental itu menentukan tindakan. Tindakan itu menentukan hasil. Kalau mental kita udah kalah, maka tindakan kita akan kacau. Dan kalau tindakan kita kacau, hasilnya buruk. Petinju itu sebelum tanding namanya perang mental dulu. Adep-adepan, tatapan mata. Nah, siapa yang kuat, mentalnya kuat, dia yang menjadi pemenang. Dalam perjalanan hidup kita, kalau mental kita udah lemah, kalah, ngadepi tantangan kita pengennya mundur. Wah, udah niat nih mau jualan es, gak taunya mendung. Paling kalah, paling gak laku. Mau ngerintis usaha, paling gagal. Nah, kalau sudah mulai paling gagal, mau buka piye sudah? Nah, pastikan kita punya mental yang benar, mental yang kuat. Saul tidak punya keberanian menghadapi Goliat, padahal Saul itu badannya lebih tinggi daripada rakyat Israel pada umumnya. Dan Tuhan berjanji untuk menyertai Saul. Tetapi Saul takut karena dia merasa dirinya terlalu kecil, dirinya bukan siapa-siapa. Dan akhirnya dia tidak berpengalaman, masih muda. Tetapi karena Daud punya mental pemenang, punya keberanian, dia melihat Tuhan yang bersamanya. Daud mengalami kemenangan. Miliki perbekalan rohani. Kenali siapa Tuhan kita. Miliki perbekalan mental. Kenali siapa Anda di dalam Tuhan. Kita gak hanya mengenal Tuhan kita, tapi mari mengenal siapa kita di dalam Tuhan. Di dalam diri kita ada benih ilahi. Di dalam diri kita ada roh yang perkasa. Di dalam diri kita ada kemampuan. Dan ketika Tuhan izinkan kita menghadapi badai, tekanan hidup, itu semata-mata hanya untuk menarik kita, mengembangkan kita menjadi orang-orang yang lebih berkualitas. Yang penting miliki mental kita. Jangan sampai mental kita sudah kalah sebelum kita bertanding. Lalu berikutnya apa yang Tuhan ajarkan. Coba kita lihat dulu Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari sadari siapa yang bersama kita dan sadari siapa kita di dalam Tuhan. Jalani pertandingan dengan penuh sukacita karena Yesus bersama dengan kita. Amin, saudara. Lalu yang berikutnya, saudara, isi perbekalan karakter dan hikmat kita. Di dalam Yosua 1 ayat 7b, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang berikutnya isi perbekalan karakter dan hikmat kita. Kenapa karakter, saudara? Karakter itu adalah pondasi kesuksesan kita yang permanen. Ada power statement yang mengatakan demikian. Talenta dan karisma dapat membawa kita ada di puncak, tetapi karakterlah yang mempertahankan kita tetap ada di puncak. Kalau seorang pendeta jago khotbah, karismatik, khotbahnya begitu luar biasa, dia menjadi pendeta populer. Tapi kalau tiba-tiba ketahuan ngambil duit gereja, selingkuhin istri orang, udah dia hilang. Artis yang punya talenta luar biasa, terkenal karena tariannya atau suaranya, tapi ketika ketahuan temperamental, pemarah, ngata-ngatai yang kasar di sosial media, hilang dia. Bapak Ibu, talenta kita, potensi kita bisa membawa kita naik ke puncak. Tapi hanya karakter yang mempertahankan kita tetap ada di puncak. Persoalannya adalah karakter tidak dapat dibangun dengan cara instan, tapi terbentuk dari tindakan sehari-hari terus menerus. Pencitraan itu bisa instan. Pura-pura ramah, jengkel sama bosnya datang, selamat pagi bos. Dalam hati, matimu kapan? Kita bisa jengkel sama orang tapi kita bisa pencitraan.
Kita bisa kelihatan ramah, kelihatan jujur. Tapi percayalah satu waktu topeng kita akan ketahuan. Tapi beda dengan karakter. Kalau memang karakternya jujur, mau dimanapun tetap jujur. Siapa Anda ketika gak ada siapa-siapa, itulah karakter. Siapa Anda ketika di bawah tekanan, itulah karakter. Dan karakter itu adalah tindakan yang kita lakukan terus-menerus sampai menjadi gaya hidup. Makanya orang yang punya pengalaman disebut ahli. Ya kalau ahli dapat promosi. Sama, kalau tindakan kita benar terus-menerus, lama-lama karakter kita benar. Itu sebabnya nasihat Tuhan kepada Yosua apa? Bertindaklah hati-hati. Gak cuma renungin firman, gak cuma ngapali firman, tapi apa? Bertindaklah, hidupi firman dengan sungguh-sungguh. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Khususnya mungkin kita yang masih muda, yang masa depan kita masih jauh. Sebelum kita ada di puncak, pastikan kita punya karakter yang baik. Karena karakter itu adalah pondasi kesuksesan. Jangan sampai gedung kita naik, gedung hidup kita naik 10 lantai. Tapi pondasi kita cuma pondasi batu kali saja. Tinggal nunggu ambruk. Harusnya tiang pancang dong. Kalau enggak sumuran. Harusnya ke bawah begitu. Semakin tinggi gedung yang dibangun semakin dalam. Demikian juga kalau karakter kita nggak semakin kuat, nggak semakin kokoh, jangan harap berkat kejayaan dipercayakan Tuhan kepada kita. Kalau diteruskan, ambruk saudara. Jadi pastikan sebelum Yosua melangkah, Tuhan berkata, bertindak hati-hati Yosua. Jangan nyimpang ke kanan ke kiri. Supaya apa saja yang kamu perbuat berhasil dan beruntung. Coba ayat yang ke-8, supaya perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman yang kita hidupi itu akan membentuk karakter yang baik dalam hidup kita. Tapi firman gak cuma membentuk karakter kita. Firman itu juga akan menjadi sumber hikmat bagi kita. Hikmat Tuhan itu adalah panduan untuk perjalanan kemenangan kita. Banyak jalan yang disangka orang lurus. Wah asik ini ketemu teman bisnis baru. Kayaknya keren, orangnya kayaknya baik, mesti ujungnya baik. Banyak jalan yang disangka orang lurus, tapi kadang-kadang ujungnya menuju maut. Itu sebabnya kita harus bersekutu dengan firman. Karena firman itu seperti peta dan kompas kehidupan. Hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman akan memberi kita wisdom, akan memberi kita hikmat. Kita enggak berjalan keluar ke kanan atau ke kiri, kita tetap tegak lurus bersama dengan Tuhan. Semakin orang senang merenungkan firman, menghidupi firman, kesuksesan ada di depan mata kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini ada begitu banyak penawaran, cara-cara instan. Tapi percayalah Tuhan ingin kita membangun karakter dan memiliki hikmat dari Tuhan. Satu waktu saya mendengar kisah tentang seorang sales susu. Dia ada di produk susu gitu, dia jadi sales di situ. Perjalanannya baik sampai kemudian dia ketemu supervisor yang tidak terlalu senang dengan dia. Dia didorong bolak-balik. Udahlah hari Minggu kamu lembur, ini kan rame, mal-mal banyak buka, kamu bisa omsetnya kita bisa naik, targetmu bisa tertutup. Tapi dia selalu ngomong gini, enggak, saya udah komitmen. Kalau Minggu saya enggak mau kerja, saya mau melayani Tuhan di gereja. Ini punya kerohanian yang baik, punya mental yang baik. Sampai satu waktu supervisornya itu jengkel. Kemudian dia ngomong, oke, kalau hari Minggu kamu gak mau masuk, boleh. Dengan catatan, targetmu naik 3 kali lipat. Dan gak dikasih waktu 1 bulan. Biasanya target itu kan 1 bulan. Ditarget 1 minggu. Jadi langsung dites. Kalau kamu Minggu gak mau masuk, kamu tak kasih target 3 kali lipat, tak tunggu sampai Sabtu. Kalau Sabtu gak nutup, kamu mengundurkan diri. Wih, gak gampang saudara. Bapak ini sudah punya istri, sudah punya anak. Tapi dia kemudian memilih, dia ingat peristiwa Daniel, Sadrah, Mesakh, Abednego yang disuruh makan makanan raja. Dia berkata, oke, saya ambil itu. Biar Tuhan yang menyertai saya. Dalam hatinya Tuhan pasti tolong saya. Dia bangun mentalnya, was Tuhan. Senin dia mulai. Dan standar saudara, seperti biasanya. Senin, Selasa, Rebu, ya dia bisa dapat tapi ya seperti biasanya. Padahal targetnya naik 3 kali lipat saudara. Dan hari Sabtu udah harus nutup.
sampai hari Sabtu, saudara, itu masih biasa, saudara. Dia mulai kepikiran, Tuhan ini piye Tuhan, ini kalau nggak nutup Senin resign, istri anakku piye. Wah, dia udah kepikiran, tapi dia belajar menguatkan imannya. Tapi nggak tahu kenapa, dalam mungkin kondisi masih rodok mikir juga, saudara, mobil box yang dia bawa itu nyundul mobil mewah, saudara, di parkiran. Itu sampai lampu belakang pecah, saudara, kesenggol sama pickupnya dia, prak gitu pecah. Berarti posisinya dia lagi mundur itu. Nah, yang keren dari sales ini adalah dia balik parkir, saudara. Loh, ini maaf, saudara ya, ini kadang-kadang kalau orang di lapangan kan, wah, daripada repot urusan panjang, wes hilang, tidak ada yang tahu. Tapi dia balik lagi parkir. Dia cari tukang parkir, ini mobil siapa? Oh, nggak tahu. Lalu apa yang dilakukan, saudara? Dia nungguin. Dia ditungguin sampai yang punya itu datang ke mobil itu. Padahal itu hari Sabtu, targetnya belum nutup. Dia mikir, wes besok resign lah. Yang penting aku belajar hormat sama Tuhan, takut hidup sesuai prinsip firman. Ditungguin. Dan ternyata yang punya mobil mewah ini salah satu bos di area situ, saudara. Jadi pulangnya nggak sore jam 4, jam 5 karyawan pulang, saudara. Pulangnya jam 8, jam 9 malam, saudara. Dia udah Sabtu nongkrongin mobil. Ini punya siapa? Tapi dia belajar punya karakter yang baik. Dia belajar untuk punya kejujuran. Dia belajar punya integritas. Ditunggu kira-kira jam 8, jam 9, saudara. Ada om-om yang sudah lanjut usia ya, datang duduk deketi mobil tuh. Langsung kaget, wah, mobilnya pecah, lampu belakang. Dia langsung datang, Pak, maaf Pak, mobil saya yang mecahin lampu belakang Bapak. Saya minta maaf, tadi kesusu. Saya janji mau ganti, Pak. Tapi saya juga nggak tahu gantinya berapa. Kalau mahal ya saya nyicil Pak, saya mau Pak. Dia keluarin KTP-nya. Saya mau Pak, saya minta maaf. Yang punya mobil itu yang awalnya mau marah jadi melongo, saudara. Kok ada zaman sekarang orang model gini? Yang jujurnya minta maaf. Harusnya dia hilang begitu saja udah selesai. Terus akhirnya bosnya itu murah hati loh. Dia ngomong, udah enggak usah dipikir lah, mungkin ini ada asuransinya. Nanti gampang. Tapi bos tuh enggak berhenti. Loh, kamu dari tadi nunggu? Iya Pak, saya dari siang sampai malam ini Pak nungguin. Lah kamu enggak kerja? Nah ini daripada nanti saya kesalahan Pak, saya nunggu di sini. Lah kamu kerjanya apa? Saya jualan susu Pak. Enak susunya? Ya enggak tahu Pak, coba dicoba. Jadi malam-malam minum susu. Si bos itu kemudian nyoba susu itu. Terus ngomong gini, wes, aku dikirimi. Aku pengen seluruh kantor minum susu. Tekan kontrak hari Sabtu malam-malam itu jam 8. Order, saudara. Dan itu udah nutup 3 kali lipat. Tuhan itu punya 1001 cara untuk menolong dan memberkati kita. Tuhan gak pernah tinggal diam. Kadang-kadang karakter kita yang tidak sabar, karakter kita yang mau cari gampangnya, itu justru menutup pintu-pintu kesempatan dari Tuhan. Ringkas cerita, dia lolos, supervisornya melongo. Tapi gak cuma itu, saudara. 1-2 bulan berikutnya supervisornya diganti, dipindahkan tidak tahu kemana, dan dia menggantikan supervisornya. Promosi datang ketika karakternya kuat, ketika mentalnya benar, ketika kerohaniannya tajam bersama Tuhan. Jadi saudara, entah dalam situasi baik atau kurang baik, mari belajar membangun integritas. Mari perdalam kerohanian kita, mari bangkitkan mentalitas pemenang kita, dan jaga karakter dan hikmat kita. Biar orang mengenal kita karena karakter kita memang demikian. Biar orang mengenal kita menjadi orang yang jujur, yang rendah hati, yang sabar, yang tulus. Dan itu bukan sekedar pencitraan karena pengen dilihat orang, tapi memang demikianlah kita, anak-anak Tuhan. Amin saudara. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, Yosua diperintahkan Tuhan
Lalu kemudian apa yang dilakukan Yosua? Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Yang ketiga, apa yang mesti kita lakukan? Tinggalkan garis akhir kita. Tinggalkan garis akhir kita. Yang pertama, tetapkan garis akhir kita. Lalu kemudian isi perbekalan kita. Lalu kemudian apa? Tinggalkan garis awal kita. Mari mulai lakukan. Yosua mulai melangkah dengan iman dan keberanian. Bapak Ibu saudara, sukses berawal dari mimpi. Tapi impian saja tidak cukup untuk membuat kita sukses. Kita mesti punya mimpi besar. Tapi mimpi saja gak cukup. Kita harus bangun dari tidur dan do something. Mulai bertindak. Mari mulai melangkah dengan iman. Jangan sampai kita terintimidasi oleh kegagalan-kegagalan di masa lalu. Jangan sampai kita berhenti karena kita puas dengan berkat masa kini. Tinggalkan zona nyaman kita. Tinggalkan garis awal kita, garis start kita. Mulai melangkah. Dan Yosua mulai melangkah. Hal pertama apa yang Yosua lakukan? Sebelum Yosua masuk ke tanah perjanjian, itu ada sebuah sungai namanya Sungai Yordan. Tanah perjanjian itu dibatasi oleh Sungai Yordan. Dan langkah pertama untuk masuk tanah perjanjian adalah seberangi Sungai Yordan. Tapi menarik saudara, peristiwa ini mirip apa yang dilakukan Musa. Bedanya Musa nyeberangi laut Teberau. Tapi yang menarik adalah caranya. Ketika Tuhan memerintahkan Musa, Tuhan ngomong gini, Musa, angkat tongkatmu. Nanti laut terbelah dan Israel akan berangkat. Kenapa? Karena mereka masih bayi-bayi rohani. Tapi di zaman Yosua, Tuhan gak ngomong gini, Yosua angkat tanganmu, atau Yosua berfirmanlah, bukan. Tuhan ngomong apa? Jalan dulu. Imam bawa tabut, jalan dulu. Nanti sungainya terbelah. Rupa-rupanya Tuhan konsisten dengan apa yang dia sarankan kepada Yosua. Tuhan ngomong gini kepada Yosua, Yosua melangkah dulu, baru ada mujizat. Gak gampang loh. Kalau dulu Musa angkat tangan, laut terbelah, wah mujizat terjadi, jalan. Tapi ketika Yosua tidak terjadi apa-apa. Mereka hanya belajar untuk melangkah. Dan Yosua memerintahkan para imam melangkah. Saya bisa bayangkan imam itu bawa tabut mungkin sambil merinding juga nih. Ini dalamnya 30 meter ini. Bawa tabut. Kalau renang mungkin masih, siapa tahu masih bisa kenter-kenter sidik. Tapi ini bawa tabut. Basah kakinya, basah lututnya. Tapi ketika mereka mulai melangkah, tiba-tiba mujizat terjadi. Sungai itu dibendung Tuhan dari hulu dan tiba-tiba sungai itu menjadi kering. Dipagri sama Tuhan. Tapi kapan? Ketika mereka bersedia melangkah. Satu hal yang sangat konsisten yang Tuhan ajarkan kepada Yosua, melangkah aja dulu. Mulai aja dulu. Banyak kita yang punya mimpi besar, sudah gumul sama Tuhan, aku mau buka usaha tapi gak mulai-mulai. Aku pengen bekerja tapi gak mulai-mulai. Ya udah, kirim lamaran dulu, berani dulu. Nanti aku gimana, aku udah tua, aku bisa apa, nanti kalau gak diterima bagaimana. Mulai aja dulu gitu. Mulai dari apa yang ada, yang Tuhan perintahkan, melangkah dulu. Percayai Tuhan bersama kita. Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, seluruh kita sebenarnya tidak pernah tahu sepenuhnya apa yang ada di depan kita. Kita mungkin hanya bisa memprediksi dan mencoba mengantisipasi. Tapi kalau kita mau jujur, kita gak pernah tahu apa yang ada di depan kita. Tapi yang penting kita tahu bahwa Tuhan itu maha tahu. Tuhan tahu dan mampu membuat Anda menjadi pemenang. Dan Tuhan itu menyertai saudara. Kita bisa gak tahu apa yang ada di depan kita. Yang penting kita tahu bahwa Tuhan yang bersama kita adalah Tuhan yang tahu dan mampu menggenapi janjinya buat saudara dan saya. Percayalah saudara, sama seperti Tuhan berjanji kepada Yosua, janji yang luar biasa ini juga dijanjikan kepada kita. Mari bergaul karib dengan Tuhan. Mari terima dan pegang janjinya. Jangan lepaskan. Tetapkan itu jadi tujuan kita. Jangan sampai kita dibelokkan oleh omongan orang, oleh intimidasi orang, oleh kenyamanan. Sudah lurus saja. Jangan iri sama berkat orang lain. Lurus saja.
percayai penyertaan Tuhan. Bangun mentalitas pemenang, bangun karakter dan hikmat kita, dan mari mulai melangkah dengan iman. Mulai aja dulu, melangkah aja dulu, setia dengan apa yang ada pada kita. Saya percaya Tuhan akan membuka kesempatan-kesempatan yang lain. Satu waktu Tuhan berkata kepada jemaat Efesus, aku tahu kondisimu, engkau itu gak seberapa, engkau gak punya koneksi, tapi engkau tahu bahwa aku bersama denganmu. Apa yang telah kubuka tidak ada yang dapat menutupnya, dan apa yang kututup tidak ada yang dapat membukanya. Kalau Tuhan bersama dengan kita, kita pasti akan muncul sebagai pemenang. Amin saudara. Yang terbaik masih ada di depan kita. Mari berani melangkah, tetapkan garis akhir kita, isi perbekalan kita, dan tinggalkan garis start kita. Mulai keluar, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya mujizat dan kemenangan sudah menanti kita, yang Tuhan sudah janjikan dan tetapkan buat saudara dan saya. Sama-sama bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Amin. Pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Apa yang kita mimpikan tentang keluarga kita, mari mulai aja dulu. Kita mimpikan keluarga yang bahagia. Kita gak usah sibuk, Pak istri saya begini, Pak mertua saya begini, gak usah sibuk. Jadilah pria-prianya Tuhan yang luar biasa. Mari melangkah sesuai firman Tuhan, dan rumah tangga kita pasti diberkati Tuhan. Atau para istri merindukan rumah tangga yang luar biasa, mulai aja dulu, mulai dulu dari Anda. Kalau kita, Pak keuangan saya begini, mulai aja dulu bersama dengan Tuhan. Gak usah sibuk dengan orang lain, iri dengan orang lain, niru-niru orang lain. Kita bisa belajar dari orang lain, tapi pastikan kita mengenali area berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, kita gak perlu takut bahaya, sebab Tuhan yang bersama kita. Mari nyanyikan lagu ini dari awal, dan biarlah ini menjadi iman kita kepada Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, kau besertaku. Haleluya. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau, amin, kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami. Berjalan bersama kami. Haleluya. Oh, ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang berjalan bersama, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau tanganmu yang pegang hidupku.
Mari kita teduhkan hati kita. Biar kita 1 menit ke depan ini menaikkan iman doa kita kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya kemurahan-Mu lebih dari hidup kami. Kami percaya janji-Mu luar biasa buat kami. Beri kami keberanian, kesungguhan, tekad yang kuat untuk terus melangkah maju bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu siang dan malam. Kami mau bersekutu dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh menangkap janji Tuhan dan tidak melepaskannya. Kami mau bergantung penuh kepadamu Tuhan. Kami mau membangkitkan mental pemenang dalam diri kami. Kami mau terus bertumbuh dalam karakter yang benar seperti yang Kau arahkan melalui firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, manakala kami dengan berani bertindak dengan iman bersama dengan Engkau, kami akan melihat perkara-perkara yang besar terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menjaminkan masa depan yang gilang gemilang di depan kami. Yang terbaik masih ada di depan kami, dan kami mau melangkah meraihnya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Goreskan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sama-sama bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Di akhir ibadah kami Tuhan, kami membawa persembahan persepuluhan kami kepada Tuhan. Tuhan yang menguduskan, boleh kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Hanya Tuhan yang menyertai kami, membimbing kami, dan kami mau bersuka cita karena berkat Tuhan menyertai kami. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita pulang dengan membawa anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.